길어진 밤에 안겼네. 잔잔했던 하루에 다가온 널 기억해. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, anak kelas 9. Hari ini biologinya kita akan mengulang kilas balik lagi tentang materi pewarisan sifat makhluk hidup. Sebelum kita melangkah yang lebih jauh, misal saya ingetin lagi karena ada beberapa part yang harus kalian pahami secara mendalam mengenai pewarisan sifat makhluk hidup. Oke, kita mulai ya. Ini kita pernah membahas, pernah nggak anak-anak membandingkan wajah anak-anak dengan orang tua dan saudara-saudara anak-anak saat bercermin kakak atau adiknya. Apakah wajahnya mirip dengan ayah atau ibu? Apa warna kulitnya juga sama sama saudara-saudara kamu? Saat kamu membandingkan, tentunya kan banyak besar kemungkinan kamu akan melihat banyak kesamaan. Mengapa demikian? Hal ini terjadi karena adanya faktor-faktor yang diwariskan untuk menentukan suatu sifat. Bagaimana konsep pewarisan sifat pada makhluk hidup? Simak penjelasan selengkapnya ya. Nah, ciri atau sifat yang ada pada setiap orang adalah warisan dari orang tua yang diwariskan oleh materi genetik. Nah, ayah kan akan mewariskan materi genetiknya melalui sel sperma. Kan kita sudah membahasnya di bab reproduksi manusia ya, pada bab 1 kemarin. Nah, terus habis itu ketemu sama ibu yang memiliki sel ovum. Kemudian kan mereka melakukan sistem reproduksi di mana materi genetik ayah dan ibu akan bergabung melalui proses fertilisasi. Oleh karena adanya penggabungan materi genetik ini, pada diri kamu itu muncul beberapa ciri yang setengahnya mirip ayah dan yang setengahnya mirip ibu. Nah, sebenarnya apa sih materi genetik itu? Kita kan tahu sama-sama tahu bahwa unit terkecil dari makhluk hidup itu adalah sel. Nah, si sel ini di dalamnya ada inti sel atau nukleus yang terdapat di tengah-tengahnya itu ada kromosom. Nah, kromosom ini dibentuk oleh si DNA yang akan menyalin semua informasi yang terjadi ketika proses sel sperma dan sel ovum itu bergabung pada fertilisasi. Nah, jadi materi genetik ini adalah informasi pada setiap sel nih ya, yang ada di inti sel, kromosom DNA pada makhluk hidup yang dapat diturunkan pada keturunan selanjutnya. Biasanya materi genetik ini disebut juga sebagai asam nukleat. Ingat ya anak-anak ya, atau faktor hereditas. Hereditas ini adalah keturunan. Pada makhluk hidup, materi genetik yang terdiri atas kromosom, ya, kromosom dan ada dua macam asam nukleat, nanti ada DNA dan ada RNA. Pada suatu untai DNA ini ya, unit-unitnya akan mempengaruhi sifat dan menentukan ciri dari makhluk hidup. Misalkan, dia lebih dominan kemana, apakah ayahnya atau ibunya, baik dari ciri-ciri fisiknya, sifatnya, dan lain-lain. Nah, ciri-ciri yang disalin itu dari gen ayah dari ayah sama ibu itu disebut gen yang akan diturunkan melalui proses reproduksi. Nah, jadi si DNA ini kan terletak di dalam inti sel. Namun ada pula juga yang tidak terletak tidak di dalam inti sel ya, karena kan ukuran makhluk hidup itu kan berbeda-beda. Ada yang berbentuk mikroskopis, ada yang besar seperti kita, dan ada yang berupa virus, ada yang bakteri dan lain-lain gitu ya anak-anak ya. Nah, DNA ini merupakan untayan yang sangat panjang nih. Untayan yang sangat panjang seperti pita yang melilit ya. Nah, DNA ini yang melilit ini disebutnya protein histon. Seluruh untai DNA ini dikenal dengan si kromosom tadi ini ya. Nanti penyusun-penyusun kromosom gitu. Pada saat sel akan membelah, kromosom memadat sehingga lebih mudah diamati. Oleh karena itu kan kita dapat melihat struktur kromosom pada saat sel akan membelah. Seperti itu. Kita bahas nih satu-satu ya anak-anak ya. Pada kromosom. Pada kromosom ditemukan oleh Bapak Walter Steinberg
Houston pada tahun 1902. Jadi dia ini meneliti tentang kromosom yang sebagai penyusun si DNA. Nah, jika kita perbesar ya di mikroskop bahwa sel manusia ini seperti ini, berpasang-pasangan ya di dalam tubuh kita karena sudah ada pertemuan antara sel sperma maupun sel ovum dari ayah dan ibu gitu ya. Nah, sehingga membuat sel yang benar-benar sama kanan dan kirinya baik ukuran dan menjadi pasangan. Di dalam tubuh manusia sendiri itu ada kromosomnya ada 23 kromosom di mana kromosomnya nomor 1 sampai nomor 22 nanti akan menentukan sifat fisik kamu. Jadi seperti hidung kamu mancung, warna kulit, terus mata kamu besar, rambut kamu keriting atau lurus, terus habis itu kamu pendek atau tinggi dan masih banyak yang lainnya. Itu tugas dari si kromosom nomor 1 sampai nomor 22. Sementara kromosom nomor 23 itu adalah seks kromosom atau yang namanya gonosom, itu akan menentukan kelamin kamu. Apakah kita nanti jadi anak laki-laki atau jadi anak perempuan. Jika yang muncul pada saat proses uh, perkembangan setelah sistem reproduksi itu berlangsung di dalam rahim ibu, jika munculnya 22 pasang autosom ya, ini sel nomor 1 sampai 22 itu kan udah pasti ya. Dan kromosom seksnya muncul kromosom XY, berarti fix dia akan lahir anak laki-laki. Namun jika munculnya anak perempuan, dia itu yang munculnya adalah kromosom seksnya adalah kromosom XX. Gimana cara ngelihatnya, Miss? Kita harus melakukan USG, baik secara rutin ya ke dokter kandungan. Yang kedua tadi kan ada gen ya, materi genetik yang selanjutnya ada gen. Ini ditemukan oleh Bapak Thomas Han Morgan pada tahun 1910. Gen menempati tempat tertentu di kromosom. Nah, tempat si suatu gen itu disebut lokus anak-anak. Lihat ya, yang hitam-hitam ini. Yang ada garis-garis itu. Nah, dan sepasang gen yang posisinya sama disebut alel. Nih, tadi kan berpasang-pasangan ya antara pokoknya dari kromosom 1 sampai kromosom 23. Nah, itu namanya alel. Fungsi gen mengatur perkembangan metabolisme organisme serta menyampaikan informasi untuk generasi berikutnya kan. Tadi kan materi genetik itu menjalin semua informasi dari ayah dan ibu untuk ditarunkan kepada anaknya. Setelah mengalami tentunya mutasi genetik ya, pembelahan menjadi beberapa ciri yang akan dimunculkan pada sifat anaknya. Terus materi genetik berikutnya ada struktur DNA dan RNA pada tubuh. Jadi penemuan struktur DNA ini kan nggak lepas ya dari penelitian dari Mauricio Wilskin dan Rosalind Franklin. Rosalind Franklin tahun 1953 bersama teman-temannya Francis Crick dan James Watson mengemukakan bahwa DNA ini kan memiliki struktur seperti untai ganda yang membentuk helix atau bentuk bulir. Nah, jadinya tuh ya, lihat nih, bulir, dia melilit gitu ya kan, dari dua, karena kan udah ketemu tuh ayah dan ibu gennya dari sel sperma sama sel ovum. Nah, jadi semuanya tuh kayak berpasangan. Kan tadi ingat kan, kalau sudah tersalin materi genetiknya itu kan akan uh, punya yang namanya asam nukleat. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat ya. Ini kan yang berpasang-pasangannya ini di dalam asam kayak tadi yang faktor hereditas itu kan ada cairan nih anak-anak. Nah, cairan itu namanya sih basa nitrogen gitu. Ada 4 basa nitrogen
yang akan menyusun DNA, ya kan. Jadi pasangan-pasangan tadi, jadi kalau diperbesar lagi itu kompleks banget si kromosom tadi yang pasang-pasangan. Ternyata ada basa nitrogennya sehingga mereka tuh kayak cocok. Nah, kalau misalkan satu kromosomnya udah punya basa nitrogen adenin, nah berarti dia harus pasangannya sama basa nitrogen timin. Kemudian baru dia bisa nempel dan membelah. Terus begitu juga kalau misalkan dia punya basa nitrogen yang si guanin, berarti nanti pasangannya sama sitosin. Tapi ketika kita belum menikah, masa sitosin ini bukan eh, buk, masih dalam bentuk urasil karena belum bertemu sama sel sperma gitu. Jadi perbedaan keduanya gini ya, karena ini kan udah ketemu nih ayah sama ibu, sehingga menyalin informasi keduanya menjadi protein helix. Ya, maksudnya protein histon yang melilit atau mengulir. Kalau kita nih yang masih sendiri, kita masih bentuk dalam RNA. Itu ya, belum ada pasangannya. Jadi di sininya bedanya di sini dong nih. Ada apa? Sitosin sama urasilnya gitu. Karena dia belum yang ini nih tunggal nih, jadinya belum kompleks. Kalau ini kan udah kompleks. Jadi di deo kan dua. Nah kalau ini kan satu ribosa. Jadinya gulanya juga cuma satu untuk yang membentuk protein. Kan kemarin udah misa sesuri ya kamu untuk meneliti ciri tubuh anggota keluarga kamu, baik ayah, ibu, kamu, kalau punya adik, terus sama punya kakak. Sudah kamu isi dan terima kasih Misa sudah mengetahui hasilnya. Namun, sekarang tugas kamu adalah supaya materi ini, materi genetik itu kamu pahami banget. Misa mau kamu menjawab kuis ini. Jadi, yang pertama, apa sih yang disebut materi genetik? Lalu yang kedua, sebutkan apa saja yang termasuk dalam materi genetik. Tadi ada 4 ya. Nah, di mana letak DNA berada? Tadi udah dijelasin, Sasa letaknya ada di mana. Ingat, unit terkecil makhluk hidup. Nah, terus nomor 4, apa perbedaan DNA dan RNA? Sudah ada gambarnya, tinggal lihat. Dan apa perbedaan gonosom dan autosom? Lihat, ini ada di poin 1 kromosom. Selamat mengerjakan di buku tulis. Bisa saya tunggu hasilnya difotoin aja ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Bye-bye.